Tiap malam tuh dia kayak ngerasa keganggu, kedistrak sama suara tangisan anaknya sendiri. Harusnya kan yaudahlah gue nyingkir pindah gitu. Enggak, dia nggak begitu deh. Kayak kemasukan setan aja ya di kepala dia tuh malah mikir, nih palaku lagi mumet lagi pening-pening nih, anak nangis mulu, pusing nih, diberesin. Dia sendiri diberesin. Selamat datang di playlist serial Killer Rizal Muk. Nonton dulu di playlist ini yang belum nonton episode lain. Episode kemarin itu bagus banget, nonton dulu deh. Nah, di hari ini gue akan membawakan sebuah cerita yang kesel banget gue ceritanya. Bayangkan kalau lo tinggal di rumah, makan, nonton TV dan segala macam aktivitas lo di rumah, lo nggak pernah sadar kalau di bawah tanah rumah lo itu tuh ternyata adalah kuburan massal. Kuburan massal yang dilakuin sama suaminya. Itulah yang dialamin sama si Iis. Jadi lakinya ini ngelakuin semua tidak kejahatan, nipu dan segala macam ke orang-orang lain. Tapi semua korban dia ini dikuburnya di rumah ini loh. Dan para korban yang sudah dikebumiin di rumah itu tuh masih istri-istri dia. Yang mana caranya si Wawon ini melakukan semua tindak kejahatan dia ini. Siapin kopi dan juga makanan lo pada sini gue ceritain. Hari ini gue akan membawakan sebuah kisah di tahun 2023 kejadiannya, ditangkapnya ya. Tapi sebetulnya kejahatan ini tuh dimulai sama beliau ini dari tahun 2016. Lo bayangin 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 tahun baru konangan cuk. Selama ini gak pernah ketahuan. Baru ketahuan tuh di tahun 2023 setelah 7 tahun berlalu. Tokoh utama dari kisah yang akan gue ceritakan hari ini namanya adalah Wawon. Ada sorotan lain dari terdakwa kasus berantai Wawon CS. Wawon CS divonis penjara seumur hidup. Dia ini tinggal di Cianjur. Umurnya itu sekitar 60 tahun, sudah kakek-kakek lah. Nah, si Wawon ini dulunya tuh mantan ini loh, dalang wayang golek. Tapi sekitar tahun 2000-an usaha dia ini sebagai dalang ini mulai menurun. Mungkin karena emang tradisi itu lama-lama kan makin modern ini udah jarang. Lu masih pada nonton wayang gak sih sekarang? Udah jarang. Gue dulu tapi zaman SD itu masih sering tuh lihat ada banyak wayang. Sekarang sudah mulai gak ada lagi. Mungkin karena faktor itulah kenapa usaha dia ini makin lama makin surut, makin menurun. Dan gara-gara faktor itulah itu akan berdampak di faktor ekonomi dia. Bukannya dia pensiun jadi kaya raya nih, tapi dia pensiun dengan kondisi yang miskin. Dan situasi itulah yang memaksa dia harus berhutang sono sini. Nah tapi orang tuh harusnya di situasi begitu, maksudnya pernah di masa jaya, abis itu tuh diturunin lagi sama Gusti Allah ini, terus mikir, oh kayaknya memang hidup gua udah cukup nih, pengalaman itu jadi kayak udah pernah, sekarang suruh balik riset lagi. Nah ini tinggal, apalagi umur kan nah udah tinggal ibadah aja sama yang di atas. Harusnya begitu, tapi tidak berlaku untuk si Wawon. Dia makin tua malah udah banyak utang, dalam situasi hidupnya begitu ekonominya malah itu loh, nafsunya itu loh yang gak bisa dikontrol. Jadi kontradiktif gitu. Nah Wawon inilah punya riwayat pernah menikahi 6 perempuan yang berbeda. Hitungnya kalau gue breakdown 60 tahun, tiap 10 tahun kawin nih orang nih. Nama istrinya adalah Wiwin, Endang, Henis, Iis, Halimah, dan satu lagi namanya adalah Ai Maimunah. Ya udah sih bang, namanya istrinya 6 gak apa-apa namanya coba. Iya, tapi lo akan godak nih kalau gue kasih tahu fakta sebenarnya. Istri terakhirnya dia ini, si Ai Maimunah ini. Teman-teman tolong kasih tahu gue ini boleh apa enggak ya? Gue gak tahu loh. Tapi ada gitu orang begini. Si Ai Maimunah ini adalah anak dari istri dia sebelumnya, si Halimah. Jadi, nah setelah meninggalnya si Halimah ini, pusing gue setiap nyetain killer story gini kayak Halimah ini meninggal istrinya. Berarti kan dia statusnya jadi duda kalau dia gak ada istri yang lain nih. Ada anak tapi dari Halimah, si Ai Maimunah ini. Ya statusnya kan anak, tapi dini. Aduh ya Allah Gusti, kejadian begini kok di Indo ada ya Allah. 2023 loh ini. Biasanya cowok-cowok yang tanggil gini, pria-pria matang engas begini biasanya karena dia punya kedudukan, punya materi dan segala macam. Ini kan enggak gitu loh. Maksudnya kondisi ekonomi dia begitu, utang banyak sono sini. Bukannya kepikiran untuk utang segala macam hidup tenang, malah nambah bini gitu. Dan yang dinikahin tuh itu tadi gitu. Jadi coba lo pikir lah. Nah karena kehidupan si Wawon ini begitu, istri banyak lah, tanggungannya banyak, udah gitu kondisi ekonomi begitu, mulai kepikiran untuk menggunakan salah satu keahlian dia. Semasa dia jadi dalang kan dia bisa meragain suara A, suara B, suara C. Lu kayak tahu nggak sih boneka Susan gitu yang ngomong pakai tangan? Nah
Wawan ini pinter begitu dia bisa jadi kayak orang lain gitu suaranya, tapi mulutnya bahkan kadang nggak kayak gitulah. Itu namanya ventriloquisme. Koreksi kalau gua salah, kurang lebih itu namanya. Nah, skill dia inilah yang dipakai untuk dia nyari duit nih. Bukan buat kerja, tapi buat nipu orang. Terciptalah satu karakter fiksi buatan dia sendiri ini, namanya adalah Aki Banyu. Gak pernah ada Aki Banyu itu sebenarnya, cuman suaranya memang dibuat karakternya seakan-akan ada. Aki Banyu inilah sosok yang dipakai sama dia ini sebagai topeng dia untuk nipu banyak orang. Nah, untuk melancarkan semua aksi kejahatan dia ini, dia ngajak 2 partner. Partner pertama tuh kayak tetangga dia gitu lah. Umurnya juga gak jauh-jauh dari dia, 63 tahun. Udah sama-sama kakek lah. Nah, si Duloh inilah yang pertama, jadi hitungannya dia sebelum jadi partner tuh korban dulu, karena dia berhasil diyakinkan sama si Wawon kalau karakter Aki Banyu ini beneran ada gitu. Dia cerita lah nongkrong gitu ya, Dul, ada aku nih kenalan, orangnya sakti. Dia nih bisa ngomong sama lu nih lewat mulut gua. Gak perlu lu ketemu tuh, tapi lu bisa ngobrol. Karena track recordnya dia sebagai dalang, si Dul ini banyak percaya aja lah dia sama si Wawon ini. Karena beneran dibuktiin, ada kapan waktu ditelepon, pakai teleponnya si Wawon ini, dan telepon si Dul itu ngomong tapi nggak pakai Wawon loh, dia bener-bener pakai sifat karakter suaranya dari si Aki Banyu ini. Makanya dia percaya. Nah, direkrutlah dia jadi partnernya. Nah, terus kenapa dia gampang percaya, Bang? Karena si Dul ini, kakek Dul ini nih, emang dia tuh dari dulu tuh jadi bujang tuh dia terobsesi untuk jadi sakti. Dia pengen dianggap kalau dia tuh bisa gitu loh. Sama kebetulan nyetel. Si Dul ini Wawon nyetel. Udah tua begitu tapi masih duniawi ya yang dipikirin, duit lagi dia, pengen kaya lah ini. Nah, mulailah si Wawon ini ngajak si Dul ini untuk nyusun rencana. Tapi rencana kita nih nggak bisa terrealisasi nih kalau kita nih kan udah sama-sama tua nih. Nah, direkrutlah satu partner baru, namanya Dede. Dede ini paling muda di antara mereka berdua, 63 sama 60 tahun. Dede ini 34 tahun. Istrinya Dede ini kerja sebagai TKW di luar negeri. Dari sini nih mulai semua skenario kejahatan itu mulai dilakuin lewat si Dede inilah. Lewat si Dede inilah si Wawon ngasih tahu, Dek, istrimu kan kerja di luar negeri. Banyaklah kawan-kawan di sono pasti yang kerja di sono dari orang Indo gitu. Ah, kau kumpulin lah informasinya. Aku nih punya cara nih buat bisa gadain duit gitu lah. Si Dede juga ya, itulah makanya literasi itu penting. Dede itu percaya aja gitu lah sama yang diomongin sama si Wawon ini. Ya sama motifnya kayak si Dul tadi. Dia ngaku kalau dia punya kenalan orang sakti nih, Ki Banyu itu tadi yang dikenal sama si Dede juga. Percaya aja lah dia tuh. Nah, dipakailah si Yeni. Yeni ini istrinya Dede yang kerja di luar negeri. Dia tahu betul kalau Yeni ini punya banyak kawan lah dari grup-grup TKW gitu segala macem. Jadi motifnya begini kurang lebih. Yeni ini ditugaskan untuk nyari orang-orang yang potensial untuk jadi korban ditipu. Dijanjikanlah sama mereka semua gaji yang mereka terima setiap bulannya itu akan dilipat gandakan. Diinfoin lah tuh sama si Yeni sama kawan-kawan dia yang ada di grup TKW itu. Siapa kalian nih yang udah capek-capek kerja daripada duitnya nggak kemana-mana nih, ditabung aja gitu. Nah, kebetulan aku ada kawan yang bisa ngelipat gandain duit gitu. Dari sekian banyak yang di broadcast sama dia tuh ke orang-orang yang ada di grup itu, 2 lah yang nyangkut. Nah, kenapa si Wawon ini berpikiran harus banget TKW nih korbannya? Karena menurut dia ini sasaran paling empuk. Duit mereka bisa ambil, tapi orangnya kan nggak ada kan, nggak akan ketemu juga gitu. Akhirnya dapatlah nih si istrinya si Dede ini dapat 2 orang, namanya adalah Siti sama Farida korbannya. Jadi mereka ini lewat si Dede suaminya Yeni tadi itu, ini kalau kau nggak percaya, nanti telepon lah sama lakiku nih, nanti lakiku nih yang bakal nyambungin sama orang yang ngerti, yang bisa gantiin duit tadi itu. Dan itu buat ngeyakinin si Siti sama Farida tadi. Akhirnya lah kejadian, ada satu waktu tuh mereka berdua tuh berhasil disambungkan lewat Dede ini via telepon gitu ke si Wawon tadi. Nah, Wawon lah pakai skill dia untuk merubah suara dia tadi tuh. Jadi dia berubah karakternya jadi Aki Banyu itu yang sakti itulah. Motifnya begini, si Aki Banyu ini ngomong gini, ya daripada kalian ini kerja capek-capek duit gak ketabung, udahlah Aki ini punya yang namanya amplop ajaib. Amplop ajaib itu apa kayak gitu? Amplop ajaib ini, jadi gaji kalian tuh tiap bulannya kirimkanlah aja ke si Dede. Dede ini dijadiin sebagai wadah buat nampung duit itulah. Nah, amplop itu dipegangnya sama si Dede ini. Jadi setiap si Farida sama Siti ini kirim duit tiap bulan dimasukin ke amplop itu. Cuman yang dipesenin sama si Ki Banyu ini, Nah, duit kalian ini bakal bisa kakek gandain lah lewat amplop ajaib ini. Tapi nggak boleh dibuka sampai
sampai nanti selesai lo udah pada balik nih baru dibuka. Kalau dibuka sekarang nggak boleh. Menurut dia kalau sampai ini amplop dibuka sebelum waktunya, pamali lah atau apalah gitulah. Dan malah ritual nanti itu jadi gagal gitu. Gue cuman mikir ya antara pelaku yang aneh sama korban juga, maksud gue kenapa percaya gitu loh. Padahal nggak akan bisa didapat gandain juga gitu. Emang udah akal-akalannya si lagi. Wawan aja. Long story short, setelah jalannya semua rencana ini bener-bener tiap bulan dikirim sama si Dede, disimpan di amplop ajaib yang versinya Wawan itu tadi. Versinya Wawan itu tadi. Nah, setelah semua operasi itu berjalan sesuai rencana si Wawan ini, di tahun 2020 2021 gitu, si Siti sama Fatima inilah balik dia ke Indonesia. Mereka berdua ini asalnya dari Garut sama dari Bandung. Nah, dari semua kegiatan yang tiap bulan ditransfer ke Dede itulah, masing-masing dari mereka itu dua yang ngumpul, harusnya hitungan mereka nih ya, antara 75 sampai 100 jutaan lah. Jadi kalau jadi satu, kalau 75 ya lo kalian aja jadi dua, kalau 100 kalian aja jadi dua. Sebanyak itu yang diambil sama Wawan CS ini. Pulanglah mereka ke Indonesia dengan rasa senang hati gitu. Mereka pikir jauh mereka kerja di luar negeri sebagai TKW segala macam, duit mereka ini ngumpul, udah mah ngumpul berlipat ganda gitu ya. Excited bener lah mereka balik buat ketemu sama si Wawan inilah. Ada satu waktu ketemulah mereka sama Wawan, berangkatlah dari Garut teman dari Bandung ini. Sepanjang perjalanan mereka tuh ekspektasinya kayak udah yang, wih duitku nih balik nih semuanya nih ngumpul 2 kali lipat lah. Betul aja. Di tahun 2021 ketemulah mereka berdua sama si Wawan. Dikasih nggak amplop, coba dikasih sama si Wawan, dikasih lah tuh amplop. Neng, ini amplop ajaib yang dititipkan ke saya dari Aki Banyu. Ini si Wawan nih, dikasih lama mereka berdua ini. Amplop ini silakan Neng ambil, tapi nggak boleh dibuka sebelum Neng sampai rumah masing-masing. Loh kenapa begitu Ki? Ini kalau Neng buka sekarang, duitnya hilang gitu. Terus bakal jadi bala gitu lah. Udah pulanglah mereka berdua gitu ya. Tapi namanya orang seneng dan udah menanti ini, ditunggu bertahun-tahun lamanya. Belum sampai rumah tuh amplop tuh lagi di jalan udah dibuka sama mereka. Gak ada duit yang 75 sampai 100 tadi, boro-boro ganda kali lipat 2 gitu ya duit mereka, bahkan gak ada. Yang di amplop tebel yang dikasih nih, amplop ajaib ini nih, isinya kertas, bener-bener kertas. Sadar kalau duit mereka ini gak ada, malah jadi kertas gini. Balik lagi untuk nemuin si Wawan inilah. Marah-marah mereka berdua. Temuin lagi tuh si Wawan bilang, Ki balikin duit kita nih capek-capek kerja bertahun-tahun di negeri orang, malah duitnya kau ambil. Mana yang duit kata kau lipat ganda? Si Farida juga ngotot dia, ini kalau nggak balik Ki, aku laporin ke polisi kau. Nggak dengar kata polisi, Wawan ini yang katanya sakti ini nih, penjara juga nih aku nih gitu. Takut lah dia, keringet dingin dia tahu betul kalau sampai ini dilaporin ke polisi, semua kejahatan dia ini bakal kebongkar. Yang ditakutin sama dia ini bukan cuma penjara doang nih, ini pasti warga tetangga dia juga pasti pada nimpukin dia lah. Nah, detik itu juga tuh si Wawan lah mulai kepikiran dia, nggak bisa dibiarin ya, harus kuberesin juga nih 2 orang nih. Karena dia takut dengar kata polisi tadi, dia lah ngeles. Iya santai dulu, tenang dulu. Sebetulnya uang kalian tuh masih ada, tapi nggak di sini. Uang kalian ada di Mataram, di Lombok. Awalnya mereka berdua marah-marah, nggak mau tahu, pokoknya hari ini harus ada di sini gitu. Udah jelasin pelan-pelan terus. Nggak tahu kayak mana ceritanya, mereka berdua ini jadi nurut. Maulah mereka untuk ngambil ke Mataram yang di Lombok tadi. Nah, tapi si Wawan nih dia bener-bener mau main bersih gitu loh dia. Dia nggak lah nganter mereka berdua tuh berangkat ke Lombok di Mataram, tapi dia malah minta tolong, dia nyuruh sama mertua dia. Karena dia umurnya 60 tahunan gitu kan. Bini dia kan banyak nih, mungkin salah satu dari bininya ini mertuanya mungkin seumuran atau sepantaran dia lah. Nah, minta tolong lah dia sama orang yang namanya Noneng, mertua dia ini dari salah satu istrinya yang banyak kali tadi tuh. Dia minta tolong lah sama si Noneng ini untuk nganterin si Siti. Siti inilah yang diantar ke Mataram. Yang gue belum jelasin nama lo orang. Jadi yang dikibulin nama dia soal Ki Banyu ini bukan cuma 2 korban dia yang TKW tadi ini loh. Keluarga dia ini loh juga pada percaya kalau dia ini sakti, kenal sama Ki Banyu ini. Nah, atas dasar itulah yang dipakai sama dia untuk nyuruh si Noneng. Di perjalanan naik kapal tuh si Siti sama si Noneng ini waktu mau ke Mataram. Ditelepon lah si Noneng ini sama Wawan, tapi pakai si Ki Banyu tadi itu loh. Dia bilang, Neng, Siti ini berbahaya. Kalau kamu mau selamat, cuman ada satu pilihan antara kamu yang gak selamat atau Siti yang gak selamat. si Noneng nih dikasih pilihan kayak gitu, takut juga kan dia kan. Disuruhlah dia sama Ki Banyu tadi itu untuk, aduh kayak mana sih, di kapal terus gitu loh. Jadi dijatuhin ke kapal, dari kapal gitu.
Akhirnya ada satu waktu sama si Noneng ini diajaklah Siti ini di pinggiran kapal gitu. Udah ditunggu, bener ada yang tahu. Kenapa si Noneng itu mau ngelakuin semua itu? Satu karena ditakutin itu tadi, sama yang kedua dijanjikanlah dia kalau dia bisa pulang tanpa ada Siti segala macem, dan dia bisa ngasih kabar kalau Siti nggak bisa balik lagi nih, dapatlah dia bakal duit 25 juta. Nah kayak gue bilang tadi, Wawon ini nggak mau pakai tangan dia, dia tuh pengen ngelakuin semua aktivitas dan kejahatan dia ini bersih gitu loh. Ngolah dia, yang diolah sama dia partner dia yang pertama tadi itulah, yang 64 tahun itulah, si Duloh itulah. Kedua tangan Duloh inilah yang akan menghabisi semua korban di cerita ini. Sama, memang pintar si Wawon ini, pakai karakter suaranya Ki Banyu ini manipulatif dia. Dijanjiin lah sama si Duloh ini. Maneh kalau pengen jadi sakti sama pengen punya duit kayak raya nih 500 juta, maneh harus habisin semuanya. Karena emang dari awal si Duloh ini dia emang obses banget pengen jadi sakti dan kaya raya gini. Bahkan dia pun gak sadar loh kalau siapa yang lagi ngomong sama dia ini bukan kawan dia ini loh, si Wawon itu. Yang menurut dia ini Ki Banyu itulah. Makanya dia ini nurut apa yang diperintah sama Ki Banyu. Baliknya si Nona ini nganter Siti tadi itu yang di Mataram itu, baliklah dia ke Cianjur. Di Cianjur itulah ditemuin si Duloh ini. Dia bilang lah laporan tadi tuh, udah nih udah keberesin dulu. Mana nih 25 juta yang dijanjiin sama Ki Banyu. Diolah lagi ya masih dulu. Oke, kalau kau mau minta 25 juta yang dijanjiin sama Ki Banyu nih, tapi ada syaratnya. Jadi syarat yang dikasih sama Duloh nih, gue kalau ngeliat orang tua tuh masih engasan tuh sebel gitu. Salah satu syarat yang dikasih ini, ya kalau mau 25 juta ini boleh lah, tapi kau ini harus temenin aku dulu semalam. Udah akhirnya nurut, si Nona ini nurut apa yang diminta masih Duloh gitu. 25 jutanya dapat bang, enggak, justru malah dia dihabisin sama Duloh. Karena emang aku bilang tadi loh, Duloh itu jadi kaki tangannya si Wawon inilah. Terus kenapa dihabisin bang? Karena Wawon ini nggak mau ada saksi yang masih hidup. Kan udah diberesin tadi tuh. Nah si Farida kayak mana bang? Soalnya Farida inilah yang vokal tadi soal lapor polisi. Farida itulah diolah sama dia dijebak untuk datang ke Cianjur, ke rumahnya si Wawon inilah. Dan di rumah itulah si Farida ini dieksekusi. Dikasih racun dia. Tapi biarpun itu ada di rumahnya si Wawon, yang eksekusi itu bener-bener bukan kaki tangan dia, lepas tangan aja si Duloh itulah yang suruh eksekusi. Barulah jasadnya si Farida ini. Jadi si Wawon nama Duloh ini di dalam rumah gitu, di rumahnya si Wawon ini digali gitu, digali lah. Si Farida tuh dikuburkan di situ. Nah, tapi masalahnya nggak selesai sampai situ aja. Di tahun 2021 tuh, Wiwin itu anaknya Noneng. Jadi Wiwin ini istrinya si Wawon yang mertuanya tadi disuruh itulah. Wiwin ini mulai ngerasa, emakku nih nggak pernah kelihatan loh sekarang kemana ya. Terus gelagatnya si Wawon makin hari makin mencurigakan, aneh gitu loh, kayak orang ketakutan gitu. Di sepanjang tahun 2021 itu si Wawon tuh mulai ketakutan, dia psikis yang mulai kena. Dia takut kalau lingkungan di sekitar rumah dia ini pada tahu, dan istri-istri dia yang banyak itulah pada tahu juga semua yang dilakukan sama dia ini. Tahun setelahnya di tahun 2022 itu ketakutan lah udah pokoknya di tahun-tahun itu tuh dia udah bener-bener takut sama dosa-dosa yang pernah dilakuin sama si Farida sama Siti itu lah. Di tahun 2022 itu ada satu masalah yang sebetulnya sepele, tapi emang orang kalau udah gini nih akal sehatnya udah gak pakai lagi gitu. Jadi dari semua istri yang pernah dia nikahin ini adalah lahir anak kecil 5 tahunan lah, namanya Bayu. Panjang dia ngerasa stres dari tahun 2021-2022 itu. Tiap malam tuh dia kayak ngerasa keganggu, kedistrik sama suara tangisan anaknya sendiri. Harusnya kan yaudahlah gue nyingkir pindah gitu. Enggak, dia gak begitu deh. Kayak kemasukan setan aja ya di kepala dia tuh malah mikir, nih palaku lagi mumet lagi pening-pening nih, anak nangis mulu, pusing nih, diberesin tuh anak dia sendiri diberesin. Oh sorry, anaknya ini usianya 2 tahun. Ya menurut gue sih umur 2 tahun tuh nangis ya wajar loh. Emang kayak mana sih? Aneh. Nah puncak dari ketakutan yang ada di kepala dia ini, di tahun itu dia mulai kepikiran kalau semua saksi itu buat diberesin sama dia. Pokoknya menurut dia nggak boleh ada satupun saksi hidup, entah itu siapapun, termasuk keluarga dia sendiri lah pokoknya. Mau dia orang di luar, mau dia keluarga sendiri, pokoknya yang sifatnya jadi saksi, yang dia tahu kejahatan dia habisin sama dia. Dari duit yang Farida dan Siti ini, duit itulah dipakai sama dia ini buat nyewa kontrakan di Cianjur. Nah rumah yang dikontrak ini di Cianjur inilah yang bakal dipakai sama dia buat ngabisin. Nah, gue bingung nanti ceritanya. Jadi semua korban-korban itu di rumah yang dia kontrak inilah nanti dikuburnya. Nah setelah nyewa kontrakannya di Cianjur ini, dialah tetap kayak biasa, dia mau main bersih aja tangan dia. Dia nyuruh si Duloh untuk ngegali galian di dalam kamar, bener-bener dalam kamar. Ada 2 galian di dalam kamar sama di samping WC. Salah satu istri jalan nanya sama dia, Kang, nih
kamar kan kita baru sewa nih rumah orang nih, masa digali-gali buat apa? Dijawablah sama si Wawan ini, nggak apa-apa, ini buat safety tank gitu. Ya dijawab. Padahal tuh nggak ada hubungannya sama safety tank lah, itu bakal dipakai untuk, jadi semua korban itu bakal dimasukin ke lubang itulah. Satu persatu saksi yang masih hidup, yang keluarga dia ini dihabisin sama dia. Mulai dari si Noneng yang tadi, Wiwin ini kan anaknya si Noneng kan, jadi sama anaknya dieksekusi, termasuk istighfar aku coba saya, anak dia itu loh, Bayu yang 2 tahun tadi itu juga sama. Ketiganya dari korban ini dimasukin lah ke lubang-lubang yang ada di rumah itu. Astagfirullahaladzim, masih ngerasa nggak cukup. Gila, padahal anak kecil baru itu tahu apa. Itu masih dia ngerasa nggak cukup lah. Istri terakhir dia itu si Mamunah itu diajak lah sama dia pindah ke Bekasi, di Bantar Gebang. Nah di sono itu dia ajak lah. Jadi si Mamunah ini adalah anak tiri. Jadi statusnya anak tiri itu ada 2 orang. Namanya Ridwan sama Rizwandi. Diajak lah mereka bertiga pindah ke Bekasi itu. Disinilah si Wawan ini mulai berencana untuk ngabisin semuanya. Tapi sekali jalan aja kalau bisa. Nah disuruh lah si Dullah itu sama dia. Kayak biasa dia nyuruh si Dullah ini lah. Si Dullah itu disuruh bikin minuman kopi gitu, dicampur sama racun tikus. Diracun mereka bertiga. Disinilah rencananya si Wawan CS ini jadi berantakan gara-gara kebodohan partnernya. Si Wawan ini kan nyuruh si Dullah untuk bikin kopi yang ada racun itulah. Nah nanti yang nemenin minum itu si Dedek, yang paling muda di antara mereka bertiga ini. Dedek juga ada racunnya. Cuman Dedek ini kan takut mati dia. Sama dia tuh gak dikasih racun tuh banyak. Di minuman itu dia dikasih kayak 1/4 lah, setengah lah. Yang lain dikasih banyak gitu. Jadi nanti waktu tujuannya biar nanti waktu udah meninggal gitu, si Dede masih hidup, gitulah. Dan betul setelah semua itu diminum, semuanya pada tewas, tersisa satu si Dede inilah masih hidup dia. Tapi kan hidup namanya keracunan dia nggak sadar langsung kan, dibawalah dia dilarikan ke rumah sakit. Selama di rumah sakit itu pasti kan nggak mungkin ada yang meninggal ini nggak ada campur tangan polisi. Adalah campur tangan polisi waktu si Dede ini lagi di rumah sakit. Bodohnya si Dede ini, semua transaction dan segala macam itu kan ada di HP dia. Diperiksa lah sama polisi, ya follow the money aja. Duit ini dari mana, dari siapa dan segala macam gitu ya. Semuanya tuh kebongkar gara-gara si Dede inilah. Dan dari sinilah polisi tuh tahu kalau ini bukan keracunan makanan. Semua ini terjadi atas dasar direncanakan. Polisi langsung gerak cepat, dicek kan semuanya jejak digital dari HP-nya si Dede ini. Langsung lah digerebek ke Cianjur. Polisi tuh pada tahu letak lubang-lubang itulah. Ditanya satu-satu kan, di mana kau simpen tuh mayat segala macam. Dikasih tahu di lubang ini. Jadi semua yang jadi korban itu totalnya ada 9. Dan 9 ini pun nggak ada satupun yang pakai tangan dia itu loh, pakai Dullah, pakai si Dede. Plot twistnya, yang pertama kali jadi korban sepanjang gue cerita tadi kan Siti. Ternyata bukan Siti. Setelah diinterogasi segala macam lah baru dia ngaku. Korban pertama dia itu di tahun 2016 bukan Siti. Korban pertama dia itu dulu Halimah. Halimah tuh sama kayak yang terakhir tadi dikasih racun juga. Dan Halimah inilah istri. Kalau kalian masih ingat di atas tadi gue bilang kan, Halimah ini salah satu di antara 6 istri dia ini. Itu juga di bun-bun sama dia. Bukan cuman Halimah doang, korban kedua setelah Halimah itu ibunya si mertua dia sendiri gitu, ibunya si Mamunah ini loh. Nah, waktu meninggalnya kan diracun nih. Tapi waktu itu yang dia bilang lah sama tetangga dan segala macam, istriku meninggal ya. Tapi bukan karena racun. Dibilangnya karena sakit. Makanya korban pertama inilah satu-satunya korban yang dimakamkan dengan semestinya. Gue makin hari bawain lo pada cerita-cerita begini tuh sampai gue tidur tuh kebawa-bawa gue asli. Nah kita balik lagi ke kontrakannya si Wawan di mana jenazah itu pada ditemukan. Digalilah tuh lubang. Yang ditemuin di sana orang-orang tuh masih dengan pakaiannya yang rapi-rapi, bener-bener rapih. Karena ternyata para korban ini 2 anak tiri segala macam itu tadi itu dijanjikan mau diajak ke Mataram. Makanya pakaiannya kayak orang mau pergi jauh lah. Dan dari semua jasad yang ditemuin ada satu yang gue kayak bingung, gue mau nyeritain sama lo pada. Lo masih pada ingat Bayu tadi tuh masih pegang. Terus kayak mana bang sama istri-istri dia yang lain, kan ada 6 kan, ada banyak kan. Nah dari 6 ini 2 itu udah cerai. Endang sama Heinis ini udah lama cerai sama si Wawan. Udah gak serumah lagi lah mereka. Tapi ya gara-gara cerai itulah mereka itu berdua jadi selamat. Dari ke-6 istrinya Wawan ini ada 1 istrinya yang aduh kasihan gini gue dengarnya. Maksudnya dari semua 6 istri ini ada 1 istri namanya Iis. Iis inilah yang menempati rumah yang di Cianjur. Rumah yang di bawahnya itu tadi ada banyak jasad itu loh, yang mau polisi dicari, digali segala macam. Jadi selama ini nonton TV, makan segala macam, Iis tuh nggak pernah sadar, nggak pernah tahu kalau di rumah itu. Jadi polos aja gitu loh. Waktu datang polisi ke sana, terus Iis tuh tahu tuh
Kok dia nggak pernah kerasa emang gitu? Nggak pernah tahu. Aku pas selama ini suamiku tuh cuma bilang kalau ini dipakai untuk lubang safety tank baru dan segala macem gitu. Di tahun 2021 itu loh, waktu dia lagi frustasi, stres, pusing gara-gara dia ngerasa berdosa itu, dia tuh sempat berpikir yang sangat amat tidak rasional. Tetangga dia ini sempat kayak diajak ngopi gitu, tapi diam-diam dikasih racun juga sama dia. Kenapa dia ngelakuin itu bang? Dia tuh ngerasa kalau dia bisa ngelakuin itu, dia pikir dia bisa kayak buang sial gitu loh. Tapi untungnya tetangganya masih selamat, bisa dilarikan ke rumah sakit dan masih sehat. Ada mereka tiga-tiganya nih, si Wawon, si Dullah tadi, sama si Dede ini ditangkap di proses persidangan segala macam. Kayak nggak ada yang lebih baik dan bisa memaafkan semua tindak kejahatan mereka ya. Makanya mereka bertiga divonis dengan hukuman maksimal sampai divonis mati. Itu dia cerita dari Wawon CS. The moral of story dari cerita ini 2 poin yang bikin mereka semuanya tuh ngelakuin semua kejahatan ini. Pertama tuh duit, yang kedua tuh mereka berharap kalau mereka bisa sakti. Ih, udah gak ada lah, gak ada begitu-begitu, gak ada. Kalau lo rasional aja mikirnya, gak jauh-jauh sama yang di atas sih kayak gue biasa bilang nih, gak terpengaruh sama begituan. Toman, sholat, toman.